Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa sebuah perusahaan menaikkan gaji karyawannya sebesar 15%, namun tingkat absensi tetap tinggi dan performa pelayanan justru stagnan? Bukankah teori klasik mengatakan uang adalah motivator utama? Kasus yang akan kita bedah hari ini adalah paradoks kompensasi di PT Solusi Prima. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menganalisis mengapa kebijakan finansial seringkali gagal jika tidak dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan psikologis karyawan. Video ini juga disajikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Organizational Behavior, Prodi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Mari kita cermati latar belakang kasus ini. Divisi Customer Service adalah garda terdepan sekaligus wajah reputasi perusahaan. Ketika terjadi penurunan motivasi kerja, manajemen mengambil langkah cepat dengan menaikkan gaji pokok sebesar 15% di awal tahun, berkeyakinan bahwa masalah akan selesai. Namun, hasil operasionalnya justru berbanding terbalik. Absensi tetap tinggi, kualitas layanan tidak kunjung membaik, dan staf mengalami kelelahan psikologis atau burnout. Fenomena ini membawa kita pada pertanyaan inti. Kenapa kenaikan gaji 15% ini gagal merespons akar masalah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membedahnya melalui dua pisau analisis utama. Pertama, teori dua faktor Herzberg. Gaji merupakan hygiene factor. Kenaikan 15% hanya berfungsi sebagai eliminator ketidakpuasan, tetapi tidak menciptakan motivasi intrinsik atau kepuasan kerja. Tanpa adanya motivator factors, kesempatan untuk memiliki karyawan yang bersemangat kerja akan tetap rendah. Kedua, teori Maslow yang menunjukkan bahwa gaji 15% hanya memuaskan kebutuhan tingkat bawah, yaitu physiological dan safety needs. Karyawan PT Solusi Prima mengalami kekosongan pada kebutuhan tingkat tinggi, khususnya esteem dan self-actualization, akibat dari akumulasi dari skrip kerja yang kaku serta minimnya pengakuan atas kinerja mereka. Jika kita petakan ke dalam matriks Herzberg secara spesifik, kenaikan gaji pokok 15% itu berada di posisi hygiene factor. Kondisi existingnya sudah dinaikkan, dan dampaknya hanya mencegah karyawan keluar, bukan memicu usaha ekstra. Sementara itu, empat variabel kunci lainnya yang merupakan motivator factors berada dalam kondisi kritis, yaitu pengakuan kinerja yang sangat minim, jenjang karir yang tidak jelas, hingga terasa seperti dead-end job. Dan juga ada variasi tugas yang sangat monoton, dan otonomi kerja yang terbelenggu skrip kaku, yang menghilangkan sense of ownership. Matrix tadi membuktikan bahwa paradoks kompensasi, di mana kompensasi finansial yang memadai hanyalah tiket masuk agar karyawan bersedia hadir di tempat kerja. Namun, untuk memicu discretionary effort atau usaha ekstra, serta kinerja unggul, struktur pekerjaan itu sendiri yang harus dibenahi. Ketika staf layanan pelanggan dipaksa bekerja layaknya robot tanpa ruang empati dan fleksibilitas akibat strip yang kaku, mereka akan mengalami keterasingan atau alienasi. Hilangnya otonomi ini menurunkan rasa tanggung jawab pribadi dan tingginya angka absensi sebenarnya merupakan bentuk dari mekanisme pertahanan diri dari kelelahan psikologis yang dialami oleh para staf. Sebagai solusi dari manajerial yang komprehensif, saya merancang program intervensi berbasis non-finansial melalui tiga pilar utama. Yang pertama, redesain pekerjaan dengan menitik beratkan pada fleksibilitas skrip dan pelimpahan wewenang keputusan langsung. Yang kedua, pathway progression dengan membangun penataan jenjang karir ganda yang transparan berbasis kompetensi. Dan yang ketiga adalah total recognition framework, menghadirkan sistem pengakuan kinerja berkala, baik secara sistematis maupun peer-to-peer. Mari kita perjelas pilar yang pertama. Pertama, kita bertransformasi dari rigid script menuju dynamic framework. Hal ini memberikan ruang bagi agen untuk menyesuaikan gaya komunikasi secara empati sesuai dengan karakter pelanggan. Yang kedua, kita terapkan discretionary authorization, yaitu memberikan wewenang keputusan langsung. Misalnya, ada persetujuan kompensasi pelanggan hingga 200.000 tanpa perlu eskalasi birokrasi yang panjang. Dan yang ketiga, melakukan rotasi tugas harian untuk menekan kebosanan, membagi fokus ke tiket email,
chat interaktif, atau proyek quality assurance. Selanjutnya pada pilar kedua dan ketiga, kita merancang skema jenjang karir yang jelas berbasis pencapaian portofolio, skor QA, dan sertifikasi kompetensi. Staf memiliki kepastian masa depan apakah ingin berkembang ke jalur spesialisasi teknis ataupun manajemen. Sejalan dengan itu, pilar ketiga, ini merupakan roadmap implementasi dari pilar kedua dan juga ketiga berdasarkan dengan bulan-bulannya. Nah, kita merancang skema jenjang karir yang jelas berbasis pencapaian portfolio, skor QA, dan sertifikasi kompetensi. Sehingga staf memiliki kepastian masa depan apakah ingin berkembang ke jalur spesialisasi teknis ataupun manajemen. Sejalan dengan itu, di pilar ketiga, kita akan mengintegrasikan bentuk pengakuan non-finansial mulai dari Monthly Hero Award yang memberikan fasilitas seperti slot WFH Extra, voucher pelatihan profesional, piagam dari jajanan eksekutif, hingga implementasi platform peer-to-peer kudos, agar budaya saling mengapresiasi dibangun dari tingkat rekan sejawat. Melalui implementasi 3 pilar intervensi intrinsik ini, dalam tenggat waktu 3 bulan, kita memproyeksikan dampak terukur yang signifikan, yaitu adanya peningkatan skor kepuasan kerja, INPS, hingga 85%. Lalu ada customer resolution rate mencapai 90%, kualitas layanan pencapaian 94%, serta yang paling krusial yaitu adanya penurunan tingkat absensi hingga 70%. Data ini membuktikan bahwa penguatan motivasi intrinsik mendatangkan hasil jangka panjang yang nyata pada kaitan performa bisnis. Sebagai penutup, studi kasus PT Solusi Prima memberikan pembelajaran berharga bagi kita sebagai praktisi dan akademisi manajemen bahwa kompensasi finansial menciptakan kepatuhan, tetapi keterikatan emosional dan kualitas pelayanan sejati lahir dari otonomi, makna kerja, dan pengakuan. Jika rekan atau ibu dosen memiliki tanggapan, gagasan, atau diskusi lebih lanjut mengenai analisis ini, silahkan komentar di bawah. Saya Armila Kalista, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.